Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hazana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Para pendengar yang beriman, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 28, dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Para pendengar, kehidupan berkeluarga memerlukan komunikasi. Berkomunikasi dengan anak memang tidaklah mudah bila dibandingkan dengan teman sebaya ataupun orang dewasa. Orang tua sering kali mengalami kebuntuan ketika berkomunikasi dengan anak. Misal, ketika anak sedang menunjukkan perilaku ataupun sikap tidak seperti biasanya, baik itu marah, takut, malas makan, malas sekolah, cemberut, dan sebagainya. Ketika perilaku anak berubah secara tiba-tiba, sedang kita sebagai orang tua tidak tahu ada alasan apa di balik itu, maka terjadilah kebingungan ketika berkomunikasi dengan mereka. Sebenarnya, komunikasi akan efektif dan efisien jika orang tua dan anak saling menunjukkan perhatian penuh. Perhatian penuh ini dapat diartikan sebagai bentuk bahwa orang tua mendengarkan apa yang diungkapkan oleh anak. Tentu anak-anak merasa senang dan dihargai jika apa yang ia ungkapkan didengarkan oleh orang tuanya. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan orang tua ketika hendak berkomunikasi dengan anak. Pertama, konsistensi merupakan dasar dari berkomunikasi. Hal inilah yang nantinya bisa membuat anak merasa aman dan memberikan batasan-batasan yang jelas bagi mereka, sekaligus membuat anak mengetahui jika mereka dapat bergantung pada orang tuanya. Misal, ketika orang tua menginginkan anak untuk mengurangi waktu menonton televisi, maka peraturan tersebut harus dilaksanakan untuk hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, atau kapanpun hingga orang tua memutuskan kapan sebaiknya anak memiliki waktu yang banyak untuk menonton televisi. Yang kedua, berikan pengertian pada anak bahwa orang tua dapat dipercaya. Misal, ketika orang tua hanya memberikan jatah menonton televisi sebanyak 2 jam satu hari. Namun jika anak melanggar peraturan tersebut dengan nonton televisi lebih lama, maka orang tua bisa memberikan hukuman, misal pengurangan uang jajan selama seminggu dan lain sebagainya. Ketiga, orang tua bertanggung jawab mengajari anak-anak cara berkomunikasi yang baik. Orang tua yang tidak saling bicara tidak akan mampu berkomunikasi yang baik terhadap anak-anaknya. Orang tua juga harus belajar untuk mengungkapkan perasaannya kepada anak. Jika orang tua cenderung menutup diri, hal yang sama juga akan dilakukan oleh anak-anaknya. Yang keempat, anak-anak memiliki sifat dasar sejak lahir, misal pemalu, pendiam, aktif, dan sebagainya. Tugas orang tua adalah menerima anak secara keseluruhan. Orang tua juga harus bisa melihat potensi anak di balik kekurangan yang ada pada dirinya. Lalu bagaimana cara berkomunikasi dengan anak yang baik? Sebagai orang tua, kita harus tahu bahwa anak membutuhkan sikap dan perilaku khusus. Selalu pahami bahwa mereka masih kecil. Oleh sebab itu, kita tidak bisa berharap anak bisa memiliki pemikiran yang sama dengan orang tua. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua terkait teknis berkomunikasi yang baik dengan anak. Pertama, pastikan bahwa posisi tubuh orang tua ketika sedang berbicara sama dengan anak. Kedua, tatap kedua matanya.
Jika perlu, palingkan kepala anak dengan lembut agar anak mau menatap mata orang tua secara langsung. Ketiga, jika anak sedang kesal atau marah, usap punggungnya. Jika anak sedang histeris, bantu anak untuk menenangkan diri terlebih dahulu. 4. Berbicara dengan suara tegas namun lembut. Kelima, beri kalimat untuk membantu mengalirnya percakapan. Contoh, kelihatannya adik sedang kesal. Coba ceritakan sama ibu ya, apa yang membuat adik kesal? Kalimat tersebut merupakan bentuk empati. Ketika orang tua berempati pada anak, anak akan merasa nyaman dan menyadari bahwa orang tua merupakan orang yang paling mengerti semua tentang dirinya. Yang keenam, ulangi apa yang dikatakan anak. Hal ini menunjukkan jika orang tua benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Ketujuh, jangan menyela anak ketika sedang berbicara. Namun bila anak telah selesai berbicara, barulah orang tua memberikan feedback atau tanggapan. Yang kedelapan, sebagai orang tua usahakan selalu untuk tenang meski suasana hati sedang tidak baik. Demikianlah tip cara berkomunikasi dengan anak pada hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk anak-anak yang masih berusia dini, dari 4 atau 5 tahun sampai ke umur 10 tahun atau 12 tahun. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.